Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Ahmad Muhlisin, MHI, selaku dosen pengampu Aswaja, yang saya banggakan teman-teman pasca sarjana ekonomi syariah. Baik, saya di sini akan mempresentasikan makalah yang berjudul Islam Nusantara dan Pembentukan Identitas Nasional. Islam Nusantara terdiri dari dua kata, yakni Islam dan Nusantara. Islam adalah bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sedangkan Nusantara merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera sampai Papua, yang sebagian besar bagiannya merupakan wilayah negara Republik Indonesia. Dan secara resmi, Islam Nusantara mulai dikenal luas pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 di Jombang, Jawa Timur tahun 2015. Pada muktamar ini, Islam Nusantara didefinisikan sebagai pendekatan Islam yang mengedepankan toleransi, moderasi, dan akulturasi dengan budaya lokal Indonesia. Pencetus gagasan ini adalah para pemikir di lingkungan Nahdlatul Ulama, termasuk para ulama NU, akademisi, dan aktivis yang ingin mengangkat wajah Islam Indonesia yang berbeda dari bentuk-bentuk Islam di Timur Tengah. Konsep atau dasar Islam Nusantara yang menggambarkan bentuk Islam yang berkembang di Indonesia dengan ciri khas mengintegrasikan ajaran-ajaran Islam dengan budaya dan tradisi lokal. Istilah ini merujuk pada praktik keagamaan yang bercorak moderat, inklusif, dan toleran, sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang multikultural dan plural. Islam Nusantara juga menekankan pentingnya menjaga perdamaian, kerukunan antar umat beragama, dan menghormati perbedaan dalam konteks kebinekaan Indonesia. Sedangkan ciri-ciri utama dalam Islam Nusantara antara lain moderasi dan toleransi, adaptasi dengan budaya lokal, berbasis pada mazhab Syafi'i, penyebaran Islam secara damai, respon terhadap tantangan kontemporer. NU menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan dan penyebaran Islam Nusantara sebagai manifestasi dari Islam yang moderat, toleran, dan terbuka, dan telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Muhammadiyah lebih menggaungkan konsep Islam berkemajuan. Walaupun berbeda istilah, keduanya memiliki kesamaan dalam upaya mewujudkan Islam yang moderat, toleran, dan relevan dengan zaman. Jika dipahami secara teknis, Islam Nusantara adalah sebuah metode atau cara dakwah tentang bagaimana Islam diajarkan dengan cara yang khas yang telah berkembang di Nusantara. Misalnya, ajaran Islam diajarkan kepada masyarakat melalui pesantren yang tersebar di seluruh Nusantara. Islam Nusantara tidak mengubah ajaran pokok dari agama Islam. Islam Nusantara adalah Islam yang mencerminkan Islam dengan budaya, adat istiadat, dan keramahannya. Pemahaman itu merupakan sebuah arti dari kontekstualisasi ajaran Islam. Islam Nusantara tidak mengubah ajaran pokok Islam. Kenyataannya, orang di Nusantara masih menjalankan ajaran Islam sesuai ajaran pokok, di mana syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji masih dipraktikkan oleh orang Islam di Indonesia. Selain itu, Al-Quran dan hadis masih menjadi sumber rujukan utama mengenai hukum-hukum Islam. Pembentukan identitas nasional serta hubungannya dengan konsep Islam Nusantara. Pembentukan identitas nasional Indonesia adalah sebuah proses panjang
dan kompleks yang melibatkan berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Identitas nasional ini berbentuk dari beragam unsur seperti sejarah, budaya, agama, bahasa, dan nilai-nilai bersama. Faktor-faktor pembentuk identitas nasional Indonesia antara lain sejarah perjuangan, kemajemukan, nilai-nilai Pancasila, bahasa Indonesia, dan simbol-simbol nasional. Beberapa prinsip yang relevan dalam Islam Nusantara berhubungan langsung dengan upaya pembentukan identitas nasional, yaitu moderasi dan toleransi. Islam Nusantara mendorong kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman agama dan budaya di Indonesia. Hal ini sejalan dengan cita-cita nasional untuk menjaga persatuan dan perdamaian di antara berbagai kelompok masyarakat. Kemudian, akulturasi budaya. Islam Nusantara menghormati dan mengintegrasikan tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, seperti tradisi Maulid Nabi, tahlilan, syukuran, dan tradisi-tradisi lainnya. Kemudian penguatan persatuan. Islam Nusantara terutama yang didukung oleh organisasi seperti Nahdlatul Ulama berperan dalam mencegah perpecahan di antara umat Islam di Indonesia dan menolak radikalisme dengan mempromosikan Islam yang ramah dan damai. Islam Nusantara berkontribusi pada stabilitas nasional dan integrasi sosial. Pembentukan identitas nasional dan Islam Nusantara berkontribusi pada upaya memperkuat rasa persatuan dan keindonesiaan di tengah keberagaman. Berikut ini hubungan antara keduanya. Pengakuan terhadap keberagamaan. Islam Nusantara mendukung semangat Bhinneka Tunggal Ika dengan mengedepankan toleransi beragama dan akulturasi budaya. Ini mendukung upaya negara yang membangun identitas nasional yang inklusif dan menghargai perbedaan. Kemudian Pancasila sebagai dasar bersama. Pancasila, khususnya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, diakui oleh Islam Nusantara sebagai prinsip yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan tanpa memaksa agama tertentu. Dengan demikian, Islam Nusantara mendukung ideologi Pancasila dan berperan dalam memperkuat identitas nasional Indonesia. Kemudian pencegahan radikalisme dan ekstremisme. Islam Nusantara menekan moderasi dan adaptasi lokal menjadi penangkal bagi berkembangnya ideologi Islam tradisional yang lebih ekstrim. Ini mendukung stabilitas nasional dan integrasi sosial yang sejalan dengan tujuan pembentukan identitas nasional. Peran Nahdlatul Ulama. Sebagai pendukung ulama Islam Nusantara, NU berperan aktif dalam bentuk wacana keagamaan yang mendukung persatuan nasional. NU seringkali menyerukan agar umat Islam menjaga nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, dan keberagaman, serta menjauhi paham radikal yang bisa merusak persatuan bangsa. Perkembangan ekonomi Indonesia yang mengadopsi nilai-nilai Islam Nusantara memiliki beberapa implikasi positif, antara lain pertumbuhan ekonomi yang inklusif, stabilitas ekonomi, peningkatan kesejahteraan. Islam Nusantara telah memberikan kontribusi signifikan dalam beberapa hal sebagai berikut: landasan moral ekonomi, pengembangan ekonomi syariah, pembentukan identitas nasional, dan pemberdayaan masyarakat. Tantangannya, meskipun memiliki potensi yang besar, pengembangan ekonomi syariah di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan seperti kurangnya sumber daya manusia, persaingan dengan sistem keuangan konvensional, regulasi yang belum optimal. Baik, demikian presentasi makalah dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.